Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan membahas materi mengenai organisasi proyek yang beranggotakan Nurmila Asnawati, Anissa Utami, Rati Marcella, Fopi Febrianti, Reza Hidayatullah, Restian Fani. Organisasi proyek berguna untuk menjamin efektivitas dan ketersesuaian pencapaian tujuan dari sebuah proyek yang berjalan. Ada 4 konsep organisasi proyek. Yang pertama, proses mengorganisir. Yang kedua, tim proyek. Yang ketiga, peranan manajer proyek. Dan yang keempat, tanggung jawab manajer proyek. Proses mengorganisir terdapat 5 urutan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan. Semua tahapan implementasi fisik proyek perlu diidentifikasi dan diklasifikasi untuk mengetahui berapa besar volume, macam, dan jenisnya dalam rangka mengetahui sumber daya dan jadwal yang diperlukan sebelum diserahkan kepada individu atau kelompok yang menangani. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan. Pengelompokan tersebut ke dalam unit masing-masing yang telah diidentifikasi biaya, jadwal, dan mutunya lalu diserahkan pada yang diberi tugas untuk mengerjakannya. Yang ketiga, menyiapkan pihak yang menangani pekerjaan. Memilih keterampilan dan keahlian kelompok sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan memberitahukan sasaran yang ingin dicapai pada unit yang bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu mengetahui wewenang dan bertanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Yang kelima, menyusun mekanisme koordinasi. Mekanisme diperlukan agar semua bagian pekerjaan proyek yang ditangani dapat bergerak menuju sasaran secara sinkron. Tim proyek merupakan semua personel baik fungsional dari organisasi induk maupun personel inti dari tim. Tim inti mendapat bagian khusus dan hanya bertanggung jawab kepada manajer proyek, sedangkan personel fungsional melapor ke manajer fungsional dan manajer proyek. Tim inti proyek seperti manajer proyek serta staf ahli bertempat di kantor pusat yang menangani pekerjaan perencanaan, menyusun jadwal dan anggaran, desain dan rekayasa kegiatan pembelian material dan perlengkapan pendukung proyek. Untuk tim lainnya, bertempat di lokasi proyek dan dipimpin oleh manajer lapangan, bertugas melakukan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi. Selanjutnya C. Peranan manajer proyek. Peranan manajer proyek adalah sangat penting dalam tercapainya tujuan proyek, serta tanggung jawabnya adalah agar produk, jasa, maupun tujuan lain yang dihasilkan dan diserahkan sesuai dengan cara-cara teknis yang telah disepakati. Manajer proyek adalah juga seorang entrepreneur yang harus berusaha melakukan pengadaan dana, fasilitas, dan orang agar proyek bisa berjalan. Manajer proyek memiliki beberapa peran diantaranya yaitu yang pertama, mengintegrasi beberapa kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai orang utama dalam manajemen proyek, ia mengintegrasi apa saja dan siapa saja untuk performasi yang ditargetkan. Yang kedua, mengambil keputusan mengenai realokasi sumber daya, jadwal, dan performansi. Dan yang ketiga yaitu menyaring, mengolah, dan menyampaikan informasi agar semua orang punya peran dalam proyek. Lanjut ke bagian D, tanggung jawab manajer proyek. Berikut tanggung jawab manajer proyek. Yang pertama, merencanakan kegiatan proyek, tugas, dan hasil akhir termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan, dan penganggaran. Yang kedua, mengorganisasikan, memilih, dan menempatkan orang-orang dalam tim proyek, serta mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, memonitor status proyek. Yang keempat, mengidentifikasi masalah teknis. Yang kelima, titik temu para konstituen meliputi subkontraktor, user, konsultan, dan top manajemen. Yang keenam, menyelesaikan konflik dalam proyek. Yang ketujuh, merekomendasikan penghentian proyek atau mengarahkan kembali sumber daya. Tanggung jawab manajer fungsional. Adapun tanggung jawab dari manajer fungsional ini antara lain 1. Pelaksanaan tugas-tugas proyek yang diserahkan kepada divisinya tepat waktu dan dalam batas anggaran yang disediakan.
Yang kedua, melakukan pengarahan khusus kepada tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proyek. Yang ketiga yaitu menyediakan staf yang cukup terampil untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepada divisi dari organisasi. Yang keempat, menjaga keunggulan teknologi dalam pelaksanaan proyek. Yang kelima, mengadakan koordinasi yang baik dengan manajer proyek dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diserahkan kepada divisi bagian yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu anggota tim proyek. Dalam memulai sebuah proyek, salah satu komponen dasar yang perlu disusun adalah anggota tim proyek. Berikut ini anggota tim proyek yang terlibat yaitu 1. Kontraktor administrator. Kontraktor administrator terlibat dalam penyiapan proposal, negosiasi kontrak, mengintegrasikan keperluan dalam kontrak dengan rencana proyek, mengidentifikasi dan mendefinisikan perubahan-perubahan terhadap lingkup proyek. Kedua yaitu project akuntan, membantu pekerjaan akuntansi dan finansial kepada manajer proyek. Ketiga yaitu customer liaison, yaitu perwakilan teknis klien atau user dalam tim proyek, berperan serta dalam pembahasan teknis dan mereview apa yang sedang berjalan dan membantu dalam pengubahan kontrak, tanggung jawab, menjaga hubungan baik kontraktor customer. Yang keempat yaitu production coordinator, merencanakan, memonitor, dan mengordinasikan aspek-aspek produksi. Tanggung jawabnya meliputi review semua dokumentasi engineering yang dikeluarkan untuk manufacturing, memonitor pengadaan dan perakitan komponen, memonitor ongkos produksi, membuat jadwal untuk aktivitas yang berhubungan dengan produksi. Yang kelima, manajer lapangan, bertugas untuk mengawasi pemasangan, pengujian, pemeliharaan, dan menyerahkan hasil akhir proyek kepada pelanggan. Tanggung jawabnya meliputi penjadwalan operasi di lapangan, memonitor biaya pekerjaan di lapangan, mengawasi personel di lapangan, dan berhubungan dengan manajer proyek. Yang keenam, Quality Assurance Supervisor, yaitu bertugas untuk mengatur dan membuat prosedur pemeriksaan untuk memastikan pemenuhan kualitas sesuai kebutuhan, serta harus membangkitkan kepedulian terhadap kualitas, perbaikan metode kerja, dan zero effect. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tingkatan kepemimpinan manajemen proyek. Ada 3 tingkatan kepemimpinan manajemen proyek menurut Subagio. Yang pertama yaitu manajemen misi proyek atau proyek mission management. Fungsi utama kepemimpinan proyek ini adalah melakukan manajemen terhadap suatu misi proyek. Manajemen misi proyek berada dalam posisi sebagai manajemen puncak atau top management yang menangani bidang-bidang dan pengambilan keputusan strategi yang terkait dengan pengelolaan organisasi proyek dan kepentingan para pemangku jabatan. Fungsi dan peran manajemen misi proyek yaitu mengadakan persetujuan atau kontrak perjanjian hubungan kerja terkait proyek yang akan dibuat. Yang kedua yaitu manajemen proyek atau project management. Fungsi utama manajemen proyek adalah mengarahkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu manajemen lapangan atau field management. Fungsi utama manajemen lapangan adalah mengelola sumber daya yang tersedia dalam operasi proyek sehari-hari pada tingkat lapangan, sehingga perencanaan pelaksanaan yang telah disusun pada kepemimpinan tingkat manajemen yang lebih tinggi dapat dioperasionalisasikan dengan terarah, sehingga mencapai hasil yang efisien dan efektif. Kepemimpinan proyek yang visioner. Menurut Robin dan Coulter, kepemimpinan visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipertanggungjawabkan visi masa depan yang lebih menarik, dan dapat memperbaiki kondisi melebihi situasi sekarang. Oleh sebab itu, kepemimpinan proyek yang visioner diharapkan dapat mengakomodasikan kepanduan keahlian, bakat, dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Seorang pemimpin harus memiliki 3 kualitas diri yang berkaitan dengan pencapaian peran pemimpin visioner secara efektif. Antaranya,
Satu, kemampuan untuk menjelaskan visi kepada bawahannya atau pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, kemampuan untuk mengekspresikan visi dalam tindakan atau perilaku, dan bukan semata-mata hanya untuk kata-kata saja. Ketiga, kemampuan untuk meluaskan atau menerapkan visi ke dalam konteks kepemimpinan lainnya. Merujuk pada hasil penelitian dari Lewin dan kawan-kawannya tentang gaya kepemimpinan memiliki 3 gaya, yaitu 1. Gaya otokratis, di mana pemimpin cenderung memiliki wewenang yang terpusat pada diri pemimpin, sehingga metode pekerjaan dan pengambilan keputusan ke semua pihak menjadi wewenangnya dan membatasi partisipasi bawahannya. Yang kedua, gaya demokratis, di mana pemimpin cenderung melibatkan bawahannya dalam pembuatan keputusan. Ketiga, gaya laissez-faire, di mana pemimpin cenderung memberikan banyak kebebasan kepada kelompok kerja untuk membuat suatu keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun dipandang secara baik. Selain itu, gaya kepemimpinan tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi kepemimpinan. Menurut Corvée, ada 4 pendekatan fungsi kepemimpinan. Di antaranya, 1. Sebagai perintis. Fungsi perintis bagaimana upaya sang pemimpin organisasi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan utama para stakeholder-nya, misi dan nilai-nilai yang dianut, serta berkaitan dengan visi dan strategi. Kedua, penyelaras. Fungsi penyelaras adalah bagaimana upaya pemimpin organisasi menyelaraskan seluruh sistem dalam organisasi perusahaan agar mampu bekerja sama dan saling sinergis. Ketiga, pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan adalah hubungan dengan upaya pemimpin organisasi untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi perusahaan mampu melakukan yang terbaik dan selalu memegang teguh cita-citanya. Keempat, panutan. Fungsi panutan adalah pengungkapan bagaimana agar pemimpin organisasi dapat menjadi panutan bagi para karyawannya. Kepemimpinan dalam tim proyek. Pada organisasi proyek, peran pemimpin dalam tugasnya dapat mempengaruhi kinerja tim dan unit masing-masing kerja. Ada 2 pekerjaan prioritas utama dari pemimpin tim proyek menurut Robin dan Coulter. Yang pertama, mengelola atau menjaga hubungan baik dengan lingkungan luar dari tim proyek. Artinya di sini yaitu pemimpin tim proyek menyerap informasi dari lingkungan luar tim proyek untuk kepentingan proyek dan memberikan informasi yang baik kepada lingkungan luar tim proyek agar lingkungan luar tersebut dapat mendukung pekerjaan-pekerjaan tim proyek. Yang kedua, memfasilitasi proses-proses dalam tim. Ini artinya yaitu proses pembentukan tim, proses belajar antar anggota tim, proses adaptasi, proses kerja tim yang sinergi dan bersungguh-sungguh serta didampingi, didukung, ditumbuhkan, dan difasilitasi segala kebutuhannya serta dipelihara kenyamanan serta keberlanjutan dari pemimpin tim proyek tersebut. Peran pemimpin tim proyek antara lain 1. Pemimpin tim proyek sebagai penghubung dengan pihak luar. Artinya di sini yaitu pemimpin tim proyek mewakili kepada pihak luar untuk mengamankan sumber daya proyek yang dibutuhkan. Kemudian mengklarifikasi atau memastikan harapan-harapan yang lain yang diharapkan dari kerja tim. Kemudian mengumpulkan informasi dari luar dan berbagi informasi kepada anggota tim. Yang kedua, pemimpin tim proyek sebagai penuntas masalah, berarti pemimpin ikut andil serta ikut turun tangan dalam melakukan pemecahan masalah, dilakukan rapat bersama. Yang ketiga, pemimpin tim proyek sebagai manajer pengelola konflik. Artinya di sini yaitu pemimpin mengidentifikasi sumber konflik dari mana dan bagaimana solusi serta alternatif yang diberikan dalam melakukan pemecahan masalah. Yang ketiga, pemimpin tim proyek sebagai pelatih. Artinya di sini yaitu untuk memastikan harapan serta peran masing-masing anggota tim dalam mengajarkan, memberikan dukungan serta menyemangati dan tindakan apapun yang dapat membantu tim proyek untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Itulah materi dari kelompok kami mengenai organisasi proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.